Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ali MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi dakwah. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komunikasi dan Dakwah dengan anggota yang pertama Afifda Aulia Zahra dengan NIM 201190004 dan yang kedua Alfia Nuraini dengan NIM 201190011 dan yang ketiga Alfiatul Mahmudah dengan NIM 201190012. Yang keempat Amin Suprihatin dengan NIM 201190019. Dan yang kelima Anissa Ayu Fitria dengan NIM 201190029. Baik, di sini kami akan membahas 4 tema atau 4 materi. Yang pertama mengenai pengertian komunikasi, yang kedua unsur-unsur komunikasi, dan yang ketiga teknik-teknik komunikasi, dan yang keempat prinsip komunikasi dan dakwah. Baik, selanjutnya yang pertama yang akan dijelasin itu tentang pengertian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Menurut Wurswanto, komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan atau penyampaian warta atau berita atau informasi yang mengandung arti dari pihak seseorang atau tempat kepada pihak seseorang atau tempat lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan menerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dipahami. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, hal yang dapat dimengerti oleh keduanya. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misal tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi dapat terjadi jika ada persamaan antara penyampaian pesan dengan orang yang menerima pesan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana unsur-unsur komunikasi itu sendiri. Yang pertama adalah sumber. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu, tapi juga bisa dalam bentuk kelompok, misalnya partai, organisasi, atau lembaga. Sumber juga sering disebut dengan pengirim, komunikator, atau dalam bahasa Inggris disebut search, sender, atau encode. Yang kedua ada pesan atau message. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, bahkan juga bisa dengan propaganda. Dalam bahasa Inggris, pesan biasanya diterjemahkan dengan kata message, content, atau information. Yang ketiga adalah media atau channel.
Media yang disebut ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya komunikasi antar pribadi dianggap sebagai media komunikasi. Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, di mana setiap orang dapat melihat, membaca, dan mendengarkannya. Yang keempat adalah penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa saja satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai, atau negara. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam istilah seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut audience atau receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada penerima jika tidak ada sumber. Penerima adalah elemen yang penting dalam proses komunikasi karena ialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah yang seringkali menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau saluran. Yang kelima, efek. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Karena pengaruh juga bisa diartikan perubahan atau pergaulan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang. Yang keenam, ada umpan balik. Umpan balik ini ada yang beranggapan bahwa merupakan salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik juga berasal dari unsur lain seperti media dan pesan, meski pesan belum tentu sampai pada penerima. Misalnya, konsep surat yang memerlukan perubahan sebelum dikirim atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu mengalami pengguna. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah lingkungan. Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan fisik, lingkungan sosial, dan budaya, lingkungan psikologis, dan yang terakhir adalah dimensi waktu. Untuk selanjutnya yaitu ada teknik-teknik komunikasi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada poin yang ketiga, yaitu teknik-teknik komunikasi. Teknik komunikasi yang dapat dilakukan dalam dakwah adalah informatif, persuasif, dan koersif. Pertama-tama diinformasikan apa yang menjadi hak dan kewajiban, kemudian diajak untuk menjalaninya dan diberikan sanksi jika melanggar perintahnya. Oleh karena itu, dalam teknik komunikasi dakwah perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengenali sasaran komunikasi. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kerangka referensi dan faktor situasi serta kondisi. Untuk poin yang kedua yaitu pemilihan media komunikasi. Pemilihan media komunikasi juga sangat menentukan keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi komunikasi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu pengkajian tujuan pesan komunikasi. Aktivitas komunikasi dikatakan berhasil jika pesan disampaikan oleh komunikator dapat diterima dan dipahami secara benar oleh komunikan. Untuk itu paling tidak ada dua hal yang harus dipersiapkan secara matang dalam melakukan pengkomunikasian. Hal tersebut yaitu yang pertama fokus pesan atau what to say, yang kedua yaitu cara atau pendekatan dalam penyampaian atau how to say. Semakin sederhana dan simpel pesan yang disampaikan, meski yang disampaikan kompleks, maka semakin besar kemungkinan audien memahaminya. Yang keempat yaitu pesan komunikator dalam komunikasi. Ada faktor yang penting pada diri komunikator apabila ia melancarkan komunikasinya, yaitu yang pertama daya tarik sumber,
Yang kedua yaitu kredibilitas sumber. Faktor yang kedua ini dapat menyebabkan komunikasi berhasil adalah kepercayaan komunikan pada komunikator. Berdasarkan kedua faktor tersebut, seorang komunikan dalam menghadapi komunikan harus bersikap empirik atau empati. Sekian akan Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prinsip komunikasi dakwah. Yang pertama yaitu prinsip qaulan karimah, yaitu perkataan yang mulia. Yang dimaksud dengan perkataan yang mulia itu adalah komunikasi yang baik yang tidak dinilai dari segi rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataan seseorang. Cukup banyak orang yang gagal berkomunikasi dengan baik kepada orang lain disebabkan menggunakan perkataan yang keliru dan berpotensi merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain sama halnya dengan memberikan citra buruk kepada orang lain. Hal ini membuat hubungan kita tidak baik antara seseorang kepada orang lainnya karena merasa perkataannya itu kurang dihargai, maka lawan bicara cenderung tidak meneruskan pembicaraannya dengan secara tiba-tiba menjauhkan diri dan membawa perasaan kecewa. Jadi qaulan karimah itu menyiratkan suatu prinsip utama dalam etika berkomunikasi Islam, yaitu penghormatan. Komunikasi dalam Islam harus memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat. Prinsip tersebut sejalan dengan komunikasi humanistik dari Charles Rogers dan Eric Fromm, atau komunikasi yang dialogisnya dari Martin Fowler. Yang kedua yaitu prinsip qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar dan lurus. Yang dimaksud dengan qaulan sadida, menurut Jalaluddin Rahmat mengartikan qaulan sadida sebagai pembicaraan yang benar dan jujur. Sedangkan menurut Pithal menjelaskan strategi to the point, yang artinya yaitu pembicaraan yang lurus, tidak berbohong dan tidak berbelit-belit. Dalam Al-Fiqhud Dakwah menyebutkan pendapat tidak jauh berbeda, yaitu kata yang lurus atau tidak berbelit-belit, kata yang benar, keluar dari hati yang suci, bersih dari ucapan yang demikian rupa, sehingga dapat mengenai sasaran yang dituju lewat upaya mengetuk pintu akal dan hati mereka yang dihadapi. Yang ketiga yaitu prinsip qaulan ma'rufah, yaitu perkataan yang baik, yang mana diterjemahkan bahwa qaulan ma'rufah yang baik, yang mana diterjemahkan bahwa qaulan ma'rufah itu ungkapan yang pantas. Kata ma'rufah itu berbentuk dari isim maf'ul yang berasal dari isim madinya arofa. Salah satu pengertian ma'rufah secara etimologis adalah al-khairatu wal ihsan, yang artinya adalah baik-baik. Jadi qaulan ma'rufah adalah mengandung pengertian perkataan atau ungkapan yang baik dan pantas. Dalam konteks komunikasi, para dai harus dalam melihat bahkan membaca situasi dan kondisi mat'udnya. Mubalik yang cerdas apabila menyampaikan materi kepada mat'udnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka, menyangkut permasalahan yang mereka hadapi, serta bagaimana cara menanggulanginya atau solusinya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan meneruskan prinsip komunikasi dakwah yang poin keempat, yaitu prinsip qaulan baligho atau perkataan yang efektif atau keterbukaan. Qaulan baligho adalah frase yang terdapat dalam Al-Quran. Baligho berasal dari kata balagha yang artinya sampai atau fasih. Dalam konteks komunikasi, frase ini dapat diartikan sebagai komunikasi yang efektif.
Pengertian ini didasarkan pada penafsiran atas perkataan yang berbekas pada jiwa mereka yang terdapat dalam Al-Quran. Komunikasi ini efektif bila perkataan yang disampaikan itu berbekas pada jiwa seseorang. Yang kelima adalah prinsip-prinsip kaulan layyinan atau perkataan yang lemah lembut. Islam mengajarkan agar menggunakan komunikasi yang lemah lembut kepada siapapun. Dalam keluarga, orang tua sebaiknya berkomunikasi pada anak dengan cara lemah lembut, jauh dari kekerasan dan permusuhan. Yang keenam adalah prinsip-prinsip kaulan masyuro atau perkataan yang pantas. Dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, dianjurkan untuk mempergunakan bahasa yang mudah, ringkas, dan tepat sehingga mudah dicerna dan dimengerti. Dalam Al-Quran ditemukan istilah Qaulan Masyura yang merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.